Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak dan Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi 2 tentang jika aku menjadi kamu. Bapak dan Ibu guru hebat, pada materi kedua ini kita akan menggali olah rasa, memperkuat kepekaan atau sensitivitas emosi, kesejahteraan emosi, atau emotional well-being. Sebelum memulai kegiatan, Bapak dan Ibu guru perlu mempersiapkan infokus di kelas. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan menonton video dari YouTube yang dibuat oleh UNICEF. Berikut adalah videonya. Silakan Bapak dan Ibu guru dan peserta didik untuk menontonnya hingga selesai. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah. Seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Sebuah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Penelitian yang lain menunjukkan 41% pelajar usia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Banyak yang bilang perundungan nggak perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau nggak ditangani, banyak dampak negatif yang diterima korban. Mulai dari dampak jangka pendek seperti perasaan tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Untuk menghapus segala tindak kekerasan, khususnya perundungan di kalangan anak dan remaja, diperlukan sebuah strategi yang terbukti efektif. Sejak tahun 2017, UNICEF Indonesia mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan kaum muda, serta beberapa pakar dalam mengembangkan sebuah program uji coba untuk mencegah perundungan di sekolah, yaitu Roots. Program Roots memusatkan peran pelajar sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah untuk mengatasi perundungan dari akarnya, dengan menyebarkan pesan dan perilaku baik di lingkungan pertemanan mereka. Pesan ini kemudian akan disebar di lingkungan sekolah sehingga menyadarkan semua orang untuk peduli satu sama lain dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Lambat laun, kesadaran ini diharapkan dapat mengubah perilaku sehingga pelajar akan menjauhi perundungan dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang keren. Memakai pendekatan jejaring sosial, siswa yang terpilih menjadi agen perubahan dalam program ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh teman-temannya di sekolah. Mereka adalah siswa yang memiliki kedekatan dengan banyak orang di sekolah, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Agen perubahan yang terpilih akan mengikuti beberapa pertemuan yang dipandu oleh guru fasilitator, baik dilakukan secara luring maupun daring. Untuk mencegah perundungan di sekolah melalui rangkaian pertemuan Roots, agen perubahan diajak untuk mengembangkan berbagai kemampuan seperti bekerja sama, membangun hubungan yang sehat, kepemimpinan, kreativitas, dan menginisiasi aksi nyata di sekolah untuk menyebarkan kebaikan dan sikap anti perundungan. Program uji coba ini melibatkan remaja SMP di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Setelah dijalankan di sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi perundungan hingga 30%. Kabar baiknya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan Mitra akan mengimplementasikan Roots Indonesia secara nasional pada tahun 2021. Program ini akan dijalankan secara daring dan luring. Untuk tahun ini, Roots akan melibatkan SMP dan SMA yang tergabung dalam inisiatif Sekolah Penggerak serta SMK Pusat Keunggulan.
Lalu, bagaimana program Roots Indonesia nantinya akan dilakukan? Di tahap pertama, pelatihan secara nasional akan diadakan untuk membentuk kader fasilitator nasional yang akan membimbing guru-guru di sekolah terpilih untuk memahami program ini. Di tahap kedua, akan diadakan sosialisasi program di sekolah-sekolah terpilih, serta pelatihan untuk guru-guru agar bisa melaksanakan program terhadap siswa di sekolah mereka. Ketiga, 30 siswa agen perubahan di setiap sekolah akan dipilih oleh rekan-rekan sebayanya melalui U-Report yang akan menghimpun suara secara daring melalui WhatsApp. Di tahap keempat, agen perubahan akan mengikuti beberapa pertemuan interaktif bersama fasilitator guru. Di akhir program, diharapkan semua sekolah yang terpilih mengikuti program akan menginspirasi sekolah lain untuk ikut mencegah perundungan. Seharusnya, pelajar nggak lagi menganggap perundungan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau didiamkan. Kita berharap pelajar bisa menjadi pelopor perubahan positif di sekolahnya. Mari sebar kebaikan, mari kita dukung pendidikan di Indonesia yang bebas dari kekerasan melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Roots, simak terus informasi yang tertera pada media sosial cerdas berkarakter Kemendikbudristek. Setelah selesai menonton, Bapak dan Ibu Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Peserta didik akan mengerjakan lembar kerja TPS, Think, Fair, Pair, and Share, yang artinya berpikir, berpasangan, dan berbagi. Pada tahapan Think, peserta didik diminta untuk berpikir dan menjawab pertanyaan terbuka yang diberikan oleh guru. Contoh pertanyaan pemantiknya adalah: 1. Informasi apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? 2. Apabila kamu menjadi salah satu dari mereka yang diminta untuk memberikan komentar, apa yang akan kamu lakukan? 3. Mengapa video tersebut dibuat? Apa tujuannya? 4. Pesan apa yang kamu dapatkan dari video ini untukmu? Peserta didik kemudian berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, peserta didik berpasangan mendiskusikan apa yang telah difikirkannya. Lalu, peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusi mereka dengan bermain peran secara singkat tentang pencegahan ujaran kebencian. Setelah itu, peserta didik berbagi dengan seluruh kelas tentang diskusi mereka. Peserta didik secara sukarela menyampaikan dan menampilkan kesimpulannya dengan bergiliran. Berikut adalah contoh lembar kerja yang diberikan kepada peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, tetap semangat dan terima kasih.